Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan, tepatnya tanggal 15 bulan Ramadan. Nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-16. Begitupun dengan witir, kita akan melaksanakannya yang ke-16 insyaallah. Perlu kita ingat bahwa sudah menjadi kebiasaan di pertengahan akhir bulan Ramadan, tepatnya pada separuh yang kedua bulan Ramadan, mayoritas umat Islam Indonesia melaksanakan amalan doa kunut yang dilakukan pada saat iktidal rakaat terakhir sholat witir. Apa hukumnya dan bagaimana dengan dalil-dalilnya? Saya akan menyampaikan pendapat ulama yang beliau ini mengutip dari hadis-hadis Nabi, dari atsar para sahabat dan juga tabi'in, bahwa kunut pada sholat witir rakaat yang terakhir di separuh yang kedua bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Saya ulang, hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki. Dalilnya yang pertama, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anna Umar bin Khattab jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab fakana yusalli lahum 20 lailatan wa la yaqnutu illa fin nisfil baqi min Ramadan. Artinya bahwasanya Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan masyarakat agar sholat tarawih berjamaah. Artinya dilakukan dengan imam, dan imamnya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Maka beliau melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah itu selama 20 malam. Dan beliau tidak pernah berdoa kunut kecuali dalam separuh yang kedua di bulan Ramadan, yaitu malam ke-16 sampai dengan akhir bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seorang ahli hadis yang bernama Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Asar dan juga As-Sunanul Kubra pada bab man qala la yaqnutu fil witri illa fin nisfil akhir min Ramadan, yaitu bab komentar orang-orang yang tidak berkunut kecuali pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Beliau Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan qala Asy-Syafi'i wa yaqnutuna fil witri fin nisfil akhir min Ramadan wa kadzalika kana yaf'alu Ibnu Umar wa Mu'adz al-Qari. Mereka, maksudnya para sahabat, berkunut di dalam sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar dan juga Mu'adz al-Qari. Lalu dari Imam Nafi' anna Ibnu Umar kana la yaqnutu fil witri illa fin nisfi al-akhir min Ramadan. Dari Imam Nafi' bahwasanya Ibnu Umar itu tidak berkunut di dalam sholat witir kecuali pada pertengahan
dari bulan Ramadan. Maksudnya adalah pertengahan yang terakhir bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan lagi dalilnya dari Muhammad ibnu Sirin. An ba'di ashabihi anna Ubay bin Ka'ab ammakum, yakni fi Ramadan, wa kana yaqnutu fin nisfil akhiri min Ramadan. Dari Muhammad bin Sirin, dari sebagian para sahabat Nabi, bahwasanya Ubay bin Ka'ab, ini seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, sangat alim, penghafal Al-Quran. Bahkan Utsman ibn Affan itu belajar Al-Qur'annya diantaranya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini mengimami mereka dalam sholat tarawih dan sholat witir. Dan Ubay bin Ka'ab tidak pernah kunut kecuali pada sholat witir, kecuali pada separuh yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu tanggal 16, malam tanggal 16 bulan Ramadan. Lalu berikutnya dari Haris, Anil Haris, Ana Aliyin radhiyallahu anhu, annahu kana yaknutu fin nisfil akhiri min Ramadan. Dari Al Haris, ini generasi tabi'in. Al Haris ini dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Ali yang merupakan menantu Nabi Muhammad, suami dari Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad, Ali itu selalu melaksanakan kunut pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Tepatnya kita ulangi lagi, yaitu malam ke-16 bulan Ramadan. Kemudian lanjutnya hadis yang berikutnya atau dalil berikutnya, an Salam yakni ibna Miskin, qala kana ibnu Sirin yaqra'ul kunuta fil witri illa fin nisfil awakhir min Ramadan. Dari Salam itu ibnu Miskin berkata, Ibnu Sirin adalah generasi tabi'in, tidak menyukai kunut di dalam sholat witir kecuali pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Jadi beliau melaksanakan kunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan yang dimulai dari malam ke-16 bulan Ramadan. An Qatadah, dari Qatadah, dalil berikutnya. Berkata Imam Qatadah, Al-kunutu fin nisfil awakhir min Ramadan. Kunut itu dilakukan pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Yang dimaksud adalah sholat witir pada rakaat yang terakhir. Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, banyak mazhab yang menjadikannya sebagai dalil melakukan doa kunut saat witir Ramadan pada separuh yang terakhir atau separuh yang kedua. Yaitu yang pertama adalah Imam Syafi'i tentu saja. Beliau mengatakan faslun fil kunuti wa huwa mustahabbun ba'da raf'i minar ruku'i fir raq'ati tsaniyati minas subhi. Wa kadzalika ar-raq'atul akhirah minal witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan. Pasal tentang kunut. Kunut itu disunahkan setelah bangkit dari ruku pada rakaat kedua. Setiap kali kita melaksanakan sholat subuh. Begitu pula pada rakaat terakhir dari sholat witir. Pada paruh yang terakhir di bulan Ramadan. Ini terdapat dalam kitab Raudhatut Thalibin, jilid yang pertama, halaman 93. Begitu pula dalam mazhab Maliki. Imam Maliki berkata, wala yaqnutu fihi illa fin nisfil akhiri min Ramadan. Ruwiya zalika an Aliyin wa Ubay. Ay Ubay bin Ka'ab. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i. Ikhtaraqul asram lima ruwiya anna Umar jama'an nahas ala Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli bihim isyrina wala yaqnutu illa fin nisfi sani.
Rawahu Abu Dawud. Dari Imam Malik radhiyallahu anhu, dan tidak disunahkan berkunut pada witir kecuali pada separuh terakhir di bulan Ramadan. Riwayat tersebut dari Ali dan juga Ubay bin Ka'ab. Itulah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, sesungguhnya Umar mengumpulkan umat Islam pada Ubay bin Ka'ab. Lalu dia sholat bersama mereka sebanyak 20 rakaat dan tidak kunut kecuali pada rakaat yang terakhir, sholat witir di separuh yang kedua bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Syarah Al-Kabir Libni Qutadah, halaman yang pertama, jilid yang pertama, halaman 719. Jilid yang pertama, halaman 719. Saya rasa begitu banyak dalil-dalilnya yang sudah kita kemukakan. Tinggal kembali kepada hati kita masing-masing. Kalau kita meyakini pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga para sahabat Nabi, diantaranya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya, termasuk juga pendapat para tabi'in, ini perlu kita melakukan kunut pada sholat witir, dilakukan pada rakaat yang terakhir sholat witir di separuh yang kedua bulan Ramadan. Namun jika kita memilih tidak melaksanakan kunut, ya tidak apa-apa, tidak perlu diperdebatkan, apalagi sampai terjadi perselisihan yang tidak penting, yang tidak mendidik. Oleh karena itu, sekali lagi kita sikapi dengan bijak. Dalil-dalil tentang kunutnya sudah saya sampaikan. Tinggal kembali ke hati kita. Kita mau melaksanakannya atau tidak, itu dikembalikan kepada masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.